bersyukur segala penyertaan pada kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan mulai ibadah kami dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran-Nya Tuhan, kiranya Engkau bisa hamba-Mu iman untuk bisa menyampaikan firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Ya, kita Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kita akan membacakannya secara bersaut-sautan. Saya yang 15, teman-teman 16 dan seterusnya. Judul perikop, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Karena Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik kuasa maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan kedamaian oleh darah Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bersama-sama. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Baik, terima kasih atas pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, di dalam Kolose ini kita akan belajar bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita mungkin sering mendengar orang berkata kalau di gereja tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh berpikir yang kotor, dan lain sebagainya. Nah, perkataan ini tentu ada benarnya, tetapi lebih sering disalahartikan. Misalnya, kalau di gereja tidak boleh, maka di luar gereja boleh. Itu sering disalahartikan. Pemahaman seperti ini mungkin sering kita jumpai dalam lingkungan di sekitar kita, maupun di dalam kekristenan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia saja. Seperti yang tertulis di dalam ayat 16, ini adalah sebuah ajaran kristologi yang tegas, sehingga jemaat di Kolose tidak jatuh pada ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran populer yang berkembang saat itu mengajarkan bahwa dunia atau materi adalah jahat, sehingga Allah tidak mungkin mengatakan bahwa Allah tidak mengurusi perkara duniawi saja, tetapi melainkan hanya hal-hal rohani saja. Rasul Paulus menentang itu karena meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia itu. Ia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu untuk Dia. Dengan demikian, tidak ada hal rohani atau sekuler, melainkan semua yang ada adalah ciptaan Allah saja.
Terdapat dualisme seperti itu, kerap kali mengecilkan kekristenan, seolah-olah kekristenan dianggap sebagai kehidupan agama yang berhenti pada hari Minggu. Akibatnya muncul anggapan bahwa hidup kudus hanya berlaku di gereja, tidak berarti apa-apa di luar gereja. Selain di gereja, kita tahu bahwa hidup kudus itu ada di dalam diri kita. Itu adalah seperti Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa baik di luar maupun di dalam, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan berada dalam pengamatannya. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan atau sebagai hamba Tuhan, kita semestinya melakukan segala sesuatu untuk memuliakannya. Jika ada profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan, bekerjalah seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seperti kita mencari jati diri Tuhan. Demi kepentingan keselamatan manusia, Allah menyatakan dirinya dan mengungkapkan rencana keselamatan itu dalam satu-satunya cara untuk menyatakan dirinya adalah dalam wujud manusia yang tidak berdosa. Hubungan Kristus dengan jemaat diibaratkan dengan kepala dan tubuh. Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuh. Kepala adalah sumber kehidupan dan mengikat anggota tubuh menjadi satu kesatuan. Kristus hidup untuk selama-lamanya. Demikian juga yang kita alami saat ini. Oleh karena Yesus Kristus disebut sebagai yang sulung dalam kebangkitannya, maka semua tebusannya kelak akan menyusul. Kristus telah mencurahkan darahnya di kayu salib. Ia melaksanakan penebusan yang memungkinkan kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Segala perkara apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu tahu. Dan jangankan segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di surga pun diciptakan oleh Tuhan. Bukan saja sebagai pencipta, Yesus pun telah menebus dunia yang telah jatuh, dan tidak ada satu tokoh atau satu nabi atau satu makhluk apapun yang pernah berdarah-darah demi menebus dunia yang jahat ini. Karena maka dari itu hanya Yesuslah yang bisa mengatasi semuanya ini. Dan bahwa jemaat di Kolose harus mengetahuinya, bahwa dunia sekarang ini harus kita ketahui supaya dunia ini dapat kita pelihara dengan baik, dapat kita jalankan, dapat kita lakukan dengan baik sesuai yang diperintahkan Tuhan. Nah, mungkin sekian dari firman Tuhan kita pada kali ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar kali ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, baik, cukup sekian dari firman Tuhan kita pada kali ini. Mari kita berdoa.